Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang usul fikih, yaitu tentang ijma. Ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam yang disepakati. Jadi kan sumber hukum Islam yang disepakati itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, 2 As-Sunnah, ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ijma. Jadi banyak ulama yang mendefinisikan tentang ijma. Yang pertama adalah menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya ijma merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Kemudian yang kedua adalah menurut Imam Asbuki. Imam Asbuki menyatakan bahwasanya ijma itu merupakan suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ijma itu adalah sebuah kesepakatan para seluruh ulama mujtahid, pada satu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas sebuah perkara dalam agama. Nah, itu merupakan definisi ataupun pengertian dari ijma. Kemudian kita ke syarat-syarat ijma. Jadi syarat-syarat ijma itu apa saja? Jadi syarat-syarat ijma itu ada 4. Yang pertama adalah terjadinya kesepakatan, kemudian kesepakatannya para ulama mujtahid ataupun ulama Islam. Kemudian yang ketiga adalah waktu kesepakatannya itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, walaupun itu hanya sebentar. Kemudian yang keempat adalah kesepakatan yang disepakati itu adalah persoalan agama. Kemudian macam-macam ijma berdasarkan kejelasan yang disepakati. Ijma terbagi menjadi 2, yaitu pertama ijma qat'i dan yang kedua ijma dhanni. Ijma qat'i yaitu berupa perkara maklum dan jamak diketahui oleh seluruh kalangan dari umat Islam. Tidak ada yang tak mengetahuinya dalam kondisi wajar dan tidak ada uzur untuk tidak mengetahuinya. Contohnya apa? Contohnya itu tentang wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya meminum khamar. Kemudian yang kedua adalah ijma dhanni. Ijma dhanni yaitu ijma yang tidaklah diketahui kecuali oleh para ulama, karena diperlukan pencarian dan pembedahan terhadap kitab-kitab klasik dan ucapan-ucapan para ulama pendahulu. Nah, yang kedua adalah berdasarkan metode terjadinya. Ijma itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ijma bayan ataupun ijma syar'i, dan yang kedua adalah ijma sukuti yang sudah kita kenal, yang sudah sering kita pahami. Kedua berdasarkan metode terjadinya, yaitu yang pertama ijma syar'i dan ijma sukuti. Nah, kemudian berdasarkan jumlah pendapat yang ada, ijma juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ijma fasid, yang kedua adalah ijma murakkab. Ijma fasid itu jika ijma tersebut merupakan kesepakatan terhadap sebuah pendapat, maka inilah yang disebut dengan fasid ataupun sederhana, dan inilah yang dimaksud dengan ijma bila disebut secara mutlak, ijma fasid ya. Kemudian yang kedua adalah ijma murakkab. Ijma murakkab adalah ijma para ulama yang berselisih pendapat berlawanan dengan jenis yang pertama. Maka di sana terdapat ijma yang murakkab alias tersusun dari beberapa pendapat tersebut. Sisi kesepakatannya adalah mereka telah mufakat untuk tidak berselisih kecuali menjadi 2 atau 3 pendapat tersebut. Maka tidak boleh untuk membuat pendapat berikutnya yang bertentangan atau menafikan pendapat yang telah ada. Sebagai contoh, para ulama mengenai niat dalam bersuci.
Sebagian berpendapat harus berniat ibadah dalam setiap bersuci, wudhu, tayamum, dan mandi junub. Sebagian lagi berpendapat hanya dalam tayamum saja. Maka jika dikatakan tidak harus, maka inilah yang disebut membuat pendapat baru bertentangan yang sudah ada, yaitu yang mengharuskan niat tersebut pada ketiganya sekaligus. Nah, itu. Adapun yang diperbolehkan seperti misalnya membuat pendapat jalan tengah di antara pendapat-pendapat yang berselisih, atau membuat pendapat yang merinci. Bila kondisi begini maka pendapatnya berlaku, bila kondisi begitu maka pendapatnya itu berlaku. Nah, itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan tentang ijma. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.